Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syariah. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta berapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamakan anaknya yang tua Syafari dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mulaim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah berapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena keduanya sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun Mesari Muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turun, gelap gulita dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman, dan ia bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba, ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebab ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri di hadapan oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai umpeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuan yang terlalu elok palasnya itu. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya, raksasa itu merencanakan supaya Indra Bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan yang disebut sarung kesaktian
dan satu isyarat kepada indera bangsawan seperti kanak-kanak, dan ilmu syarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah indera bangsawan ke negeri antah berantah. Ia menjadikan dirinya budak-budak berambut keriting. Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari juga sangat sukacita melihatnya dan menamainya si hutan. Maka si hutan pun disuruh Putri Kemalasari memelihara kambing yang 2 ekor itu, seekor jantan dan seekor betina. Pada suatu hari, Putri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara sepupunya, Putri Ratnasari, yang negerinya sudah dirusak oleh Garuda. Diceritakannya juga bahwa Syahperilah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Syahperi itu adik kembarnya, Indra Bangsawan namanya. Ialah yang akan membunuh Buraksa itu. Tetapi, bilakah gerangan Indra Bangsawan baru akan datang? Putri Kemalasari sedih sekali. Si hutan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawalah, dan si hutan juga makin disayang oleh Tuan Putri. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas buluh yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja, tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Setelah itu, Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa dan menunjukkan kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Hatta sampailah pada menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, Baginda menyuruh orang berbuat mahligai di tengah padang yang akan menjadi tempat duduk Tuan Putri. Di bawah mahligai itu ditaruhnya satu bejana berisi air supaya Buraksa boleh datang meminumnya. Di sanalah anak raja yang 9 orang itu boleh berebut Tuan Putri. Barang siapa yang membunuh Buraksa itu, yaitu mendapatkan hidungnya yang 7 dan matanya yang 7, dialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun ditinggalkan Baginda di mahligai di tengah padang itu. Si hutan juga menyusul datang. Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Hatta si kembar pun bermohon kepada Tuan Putri dan kembali mendapatkan raksasa atau neneknya. Raksasa memberikan seekor kuda hijau dan mengajarnya cara-cara membunuh Buraksa. Setelah itu, si kembar pun menaiki kuda hijaunya dan menghampiri mahligai Tuan Putri. Katanya kepada Tuan Putri bahwa dia adalah seorang penghuni hutan rimba yang tiada bernama. Tujuan kedatangannya ialah hendak melihat tamasya anak raja yang 9 itu membunuh Buraksa. Tuan Putri mempersilakan naik ke mahligai itu. Setelah menahan jerat pada mulut benjana itu
dan mengikat ujung tali pada leher kudanya, serta memesan kudanya menarik jerat itu bila bu raksa itu datang meminum air. Si kembar pun naik ke atas mengahligai Tuan Putri. Kata bu raksa itu pun datanglah dengan gemuruh bunyinya. Tuan Putri ketakutan, dan si kembar pun memangkunya. Tersebut pula perkataan bu raksa itu. Apabila dilihatnya ada air di dalam mulut benjana itu, maka ia pun meminumnya serta dimasukkannya kepala ke dalam mulut benjana tempat jerat tertahan itu. Maka kuda hijau si kembar pun menarik tali jerat itu, dan bu raksa pun terjeratlah. Si kembar segera datang memarangnya hingga mati serta mengiris hidung yang 7 dan mata yang 7 itu. Setelah itu, si kembar pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri dan gaib dari padang itu. Tuan Putri ternganga-nganga seraya berpikir bahwa orang muda itu pasti adalah Indra bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah. Dilihatnya bahwa bu raksa itu sudah mati, tetapi mata dan hidungnya tiada lagi. Maka mereka pun mengerat telinga, kulit kepala, jari tangan, dan kaki bu raksa itu untuk dibawa kepada Baginda. Baginda tidak percaya mereka sudah membunuh bu raksa itu, karena tanda-tanda yang mereka bawa bukanlah alamatnya. Setelah berapa lama, si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidungnya, dan diberikannya Tuan Putri sebagai istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang terhina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati.